apa yang menjadi tantangan Anda gitu. Nah, kemudian di hari berikutnya saya tunjukkan gitu cara mengerjakan statistika dengan aplikasi gitu ya, karena memang mata kuliahnya adalah tentang pembelajaran penggunaan aplikasi gitu ya. Nah, ternyata cepat nggak nyampe 5 menit selesai gitu. Nah, dengan apa situasi yang saya tunjukkan seperti itu bahwa statistika itu ternyata bisa mudah begitu ya ketika dipelajari, itu mereka jadi happy gitu, mereka jadi lebih tenang. Nah, dengan perasaan yang lebih positif seperti itu, mereka akan lebih termotivasi lagi untuk mempelajari materinya gitu. Nah, ini berkaitan dengan perasaan mereka. Maka dari itu, karena di sini juga eh, self apa mata course kita itu sifatnya mandiri ya, tidak ada arahan dari eh, dosennya secara langsung gitu. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengembangkan perasaan happy atau positif tadi itu secara mandiri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah perilakunya atau tindakannya. Jadi, bagaimana supaya kita itu setiap tindakan kita itu bisa mengarah untuk pencapaian tujuan belajar kita, gitu. Nah, di sini yang saya tekankan bukan kok apa istilahnya setiap waktu harus belajar, setiap jam, setiap detik harus belajar gitu. Bukan seperti itu, tetapi bijak menggunakan waktunya. Jadi waktunya belajar dari jam berapa sampai jam berapa ya digunakan untuk belajar. Nanti setelah itu mungkin waktunya main, oke silakan main. Jadi waktunya belajar belajar, waktunya bermain bermain. Jadi fokus pada bermainnya gitu, jangan pada belajarnya gitu. Atau misalnya kalau mungkin saya lihat di sini beberapa bapak ibu mungkin sudah berkeluarga gitu ya. Nah, waktu untuk keluarga juga pasti tentu harusnya ada begitu ya. Jadi jangan terlalu apa fokus mengejar kuliahnya gitu, tapi keluarganya kemudian dikesampingkan gitu waktunya gitu ya. Apalagi kalau mungkin kita sudah punya baby atau sudah punya balita gitu ya, yang tentu mereka eh, membutuhkan waktu kita juga gitu. Nah, disinilah kita perlu yang namanya bijak gitu mengelola waktu kita di dalam eh, mengikuti course-nya. Kita bisa disiplin waktunya kapan dari jam berapa sampai jam berapa supaya nanti bisa optimal juga di waktu-waktu yang lain, misalnya untuk keluarga atau untuk sekedar refreshing misalnya. Nah, kemudian untuk proses self-regulation sendiri menurut Zimmerman dan Campillo, jadi Bapak Ibu itu ada tiga fase. Yang pertama adalah for talk phase. Nah, di fase ini untuk bisa mengikuti mata atau mengikuti course-nya dengan optimal gitu. Kita yakin nggak? Kita percaya diri nggak dengan course-nya? Bisa ngikutin nggak? Nah, kemudian yang fase kedua itu adalah performance. Jadi kalau for talk tadi sebelum sebelum kita belajar gitu ya, kalau performance itu saat kita belajar, gitu, saat melakukannya, gitu. Nah, di dalam performance phase itu ada self control dan juga observasi diri. Nah, jadi bagaimana kita bisa tetap mengelola diri kita, mengendalikan diri kita supaya bisa tetap fokus gitu, ya, mengerjakan apa yang kita kerjakan, mengerjakan pembelajaran kita gitu. Nah, kita juga ya atau belum, yaitu di performance phase gitu. Nah, yang terakhir itu adalah self reflection phase. Jadi di sini isinya adalah evaluasi. Gitu. Kita mengevaluasi diri kita mengevaluasi reaksi-reaksi kita gitu, dan kita menilai apakah tadi di dalam fase performance phase itu saya sudah mengerjakannya secara optimal atau belum, gitu. Atau apakah mungkin ada yang masih bisa dikembangkan atau belum. Nah, itu semua juga dikaitkan juga dengan pada saat awal kita merencanakan tadi. Itu di awal kita merencanakan bagaimana, kemudian saat dikerjakan bagaimana. Nah, itu direfleksikan atau dinilai ya oleh diri kita sendiri gitu ya. Nah, penilaian inilah yang nanti masuknya di self reflection phase. Nah, kita akan bahas satu persatu juga. Dimulai dari tahap yang pertama, Bapak Ibu, jadi for talk phase ya. Nah, for talk phase ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama, sebelum mengikuti course-nya, begitu ya. Jadi, kita perlu menyadari dulu apa sih yang menjadi kelebihan dan mungkin kita juga perlu menyadari area-area mana yang perlu dikembangkan gitu selama belajar. Nah, mungkin uh,
Nah, mungkin misalkan di sini kita menyadari bahwa kita itu lebih senang belajarnya ketika mendengarkan, gitu. Atau kita lebih kuat di dalam pendengaran. Kita lebih bisa menangkap materinya dengan cara mendengar. Gitu. Ya, kalau seperti itu berarti nanti di course-nya itu ada videonya. Ya, kita nggak usah nonton videonya, tapi videonya di play aja, kita dengerin, gitu misalnya. Nah, atau misalkan ke lebih senang mencatat gitu. Kalau senang mencatat, berarti videonya di play, gitu kita sambil mencatat. Seperti itu. Nah, itu beberapa contohnya begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah area yang perlu dikembangkan gitu dari diri kita. Nah, kita itu kayaknya perlu ngembangin yang bagian apa sih? Misalnya kayaknya susah fokus gitu ya. Nah, misalnya kalau susah fokus berarti yang bisa kita lakukan apa? Gitu. Atau misalkan kalau dengan mencatat kita bisa lebih fokus ya kita berarti lebih baik memilih untuk menggunakan tadi mencatat begitu ya. Nah, atau mudah lupa. Nah, ini termasuk saya juga seperti itu gitu ya. Jadi, seringkali saya ketika mengikuti perkuliahan gitu ya, saya membuat catatan-catatan kecil gitu. Jadi, apa yang dicatat, apa yang dijelaskan itu saya catat gitu, poin-poinnya gitu. Sehingga nanti ketika dibutuhkan saya bisa buka lagi catatannya gitu. Atau biasanya saya juga suka menggambar gitu ya. Jadi, buat skemanya, catatannya seperti itu karena terkadang kalau menerima penjelasan begitu ya, penjelasannya kadang loncat-loncat gitu, maka sebaiknya dibuat bagan gitu ya, skema, jadi supaya nangkap benang merahnya seperti apa. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menentukan tujuan gitu. Jadi setiap course tentu ada tujuan pembelajarannya gitu, tapi dari diri sendiri juga saya kira perlu juga untuk menentukan goals bagi diri kita sendiri gitu. Misalnya goals kita dengan mengikuti mata kuliah ini apa sih atau dengan mengikuti course ini apa sih gitu goalsnya gitu ya. Apakah cuma ikut-ikutan saja gitu ya? Kayaknya nggak seperti itu gitu ya. Tapi tentu ada yang ingin kita peroleh gitu dari mata kuliah ini gitu. Nah, itu perlu kita set dari awal gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyusun strategi untuk mencapainya. Tadi sudah menyadari, oke, saya kelebihannya apa, kekurangannya apa, terus sudah menentukan tujuannya, goals-nya apa, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah strateginya. Gimana sih dengan kelebihan dan nanti area-area yang perlu saya kembangkan, terus tujuan saya seperti apa, cara saya mencapainya bagaimana, gitu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus membangun yang namanya kepercayaan diri. Jangan takut dulu sama course-nya. Pelajari dulu, baca-baca dulu. Mungkin kalau sulit ya pelan-pelan. Kita pelajari sedikit demi sedikit gitu. Jangan sistem kebut semalam gitu. Kalau sistem kebut semalam justru malah kurang optimal gitu ya, karena semua materi langsung dijejalkan dalam 1 hari gitu ya. Nah, sebaiknya memang bertahap gitu ya, pelan-pelan gitu. Mungkin sehari 15 menit, 30 menit kita belajar gitu ya, tapi terus gitu sampai nanti course-nya selesai seperti itu. Nah, next berikutnya adalah tentang performance space saat kita melakukan. Nah, jadi di sini yang pertama kita lakukan adalah menjalankan strategi belajar yang tadi sudah disusun sebelumnya gitu ya. Jadi di fase workshop phase kita susun strateginya, nah sekarang dijalankan. Gitu. Nah, selama menjalankan strategi ini, kita perlu juga untuk melakukan pengamatan, Bapak Ibu. Apakah cara saya mengerjakan strategi saya tadi sudah tepat atau belum sesuai perencanaan awal, gitu. Atau mungkin karena satu hal, jadi strategi yang sudah disusun tadi mungkin agak melenceng gitu ya dari targetnya atau dari waktunya. Nah, misalkan selesai UTS itu di tanggal 10 gitu ya, tapi karena satu hal mungkin kita tidak bisa mengerjakan UTS-nya tanggal 10, tapi bisanya di tanggal 11 gitu ya. Nah, itu perlu kita lakukan pencatatan situ sebagai bagian dari amati dan modifikasi strategi belajar. Atau misalkan ketika awalnya pengen strateginya adalah menonton video aja, tapi ternyata ketika mengerjakan kuisnya kok nilainya kurang optimal kayaknya gitu ya. Nah, maka kita perlu modifikasi strategi kita. Apakah mengubah dari tadi yang menonton video menjadi mendengarkan atau ditambah dengan mencatat seperti itu. Nah, ini masuk yang poin kedua. Nah, kemudian yang ketiga, ini bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin yang lebih senang mencatat atau senang berefleksi gitu ya. Ini sangat membantu Bapak Ibu.
Jadi kita bisa tahu track record kita, progres kita selama ini seperti apa, dari awalnya bagaimana, kemudian di tengah jalan bagaimana gitu ya. Sehingga nanti ke depannya itu kita bisa eh, lebih optimal lagi gitu. Apa yang sih yang bisa kita kembangkan, apa sih yang bisa kita kerjakan lagi gitu, lebih lagi supaya performansi belajar kita itu bisa lebih baik dari sebelumnya gitu. Nah, yang keempat ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi karena mata kuliah atau course-nya itu online ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berbeda dengan di kelas ya. Kalau di kelas mungkin ruangannya sudah disetting sedemikian rupa sehingga kita bisa nyaman untuk belajar gitu. Ada pengajarnya, ada juga rekan-rekan yang lain yang sedang belajar juga gitu. Tetapi karena ini sifatnya online dan bisa dari mana saja gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian perlu juga melihat situasi lingkungan sekitarnya gitu. Kayak kalau tadi di video sebelumnya juga sedang mengakses course-nya dari taman begitu ya. Nah, kita juga perlu lihat gitu di taman ini apakah memang misalnya kita juga sedang ada di taman gitu ya, kita perlu cek juga tamannya apakah nyaman untuk belajar atau tidak gitu. Gitu. Jangan-jangan oke kita ada di taman gitu, tapi di depan jalan raya dan sedang macet gitu ya. Nah, banyak yang membunyikan klakson dan lain sebagainya gitu. Nah, kita perlu sadari apakah ini nyaman juga atau tidak gitu. Nah, itu masuk di poin keempat. Atau misalnya ketika kita di rumah gitu ya, kemudian sedang belajar gitu, nah adik kita mungkin ngajak bermain gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi ini gitu. Nah, maka dari itu kita perlu menyesuaikan juga kondisi lingkungan fisik kita dan juga lingkungan sosialnya gitu. Misalkan kalau tadi dia sedang belajar, adiknya pengen main gitu, ngajak bermain gitu ya. Nah, kita mungkin bisa sampaikan secara perlahan gitu ya, bahwa oke, sekarang waktunya kakak untuk belajar gitu ya, dan kalau ingin bermain, mungkin kita bisa bermain nanti setelah kakak belajar gitu ya, waktunya jam sekian sampai sekian gitu. Nah, biasanya itu akan dimengerti gitu. Nah, itu salah satu contoh yang bisa kita lakukan untuk mengerjakan poin yang keempat ini. Nah, lalu yang kelima, kembali lagi menggunakan waktu secara optimal atau bijak gitu ya. Ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk belajar. Waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain bermain, waktunya istirahat istirahat gitu. Jadi saya juga terkadang mendengar cerita juga dari beberapa mahasiswa gitu ya yang eh, waktu belajar dia pakai untuk belajar, waktu bermain untuk dia pakai untuk bermain gitu ya. Tapi waktu mau istirahat biasanya sudah rebahan gitu ya, overthinking. Waduh, besok ujiannya gimana ya, susah nggak ya? Akhirnya nggak tidur-tidur sampai jam 12 jam 1 gitu ya. Nah, akhirnya kalau seperti ini, besok paginya ngantuk gitu ya. Ngerjakan ujiannya jadi kurang optimal juga gitu ya. Nah, jadi kalau situasinya seperti itu, lebih baik kita tenangkan diri kita gitu ya. Kalau sudah belajar ya sudah gitu. Sudah tenang gitu. Beda kalau belum belajar ya. Nah, kalau sudah belajar kan harusnya sudah tenang gitu. Istirahat ya tinggal istirahat gitu. Besok sudah siap untuk ujian gitu. Sudah belajar, kondisi fisik juga lebih segar, lebih fresh gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan waktu kita secara bijak, secara optimal gitu ya. Lalu yang terakhir adalah ini juga bisa membantu, yaitu membuat timeline atau agenda harian. Jadi kita tahu kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk bekerja, kapan waktu kita untuk bermain, kapan waktu kita untuk keluarga misalnya, atau misalnya untuk beribadah misalnya gitu. Jadi semua ada waktunya. Nah, kalau dengan membuat timeline itu biasanya eh, cara kita mengerjakan satu hal itu menjadi lebih fokus dan hasilnya juga lebih optimal dibandingkan kalau kita tidak terstruktur gitu ya dan loncat-loncat mengerjakannya gitu. Baru mengerjakan pekerjaan A, baru setengah gitu, sudah mengerjakan pekerjaan B gitu. Nanti loncat lagi yang C, lalu loncat lagi yang D, baru kembali ke yang A gitu. Nah, ketika kembali ke yang pekerjaan pertama tadi, tadi sampai mana ya? Lupa lagi gitu. Nah, maka untuk menghindari ini sebaiknya memang buat timeline atau agenda harian. Meskipun timeline atau agenda harian ini juga tidak kaku begitu ya, tapi juga bisa berubah sewaktu-waktu gitu karena kita juga tidak tahu gitu ke depan akan ada apa gitu ya. Tapi
setidaknya kalau kita sudah buat plan, sudah buat agenda gitu, itu akan lebih membantu untuk istilahnya itu mengarahkan aktivitas kita begitu. Nah, lalu yang terakhir adalah self reflection phase. Jadi di self reflection ini isinya adalah bagaimana kita bisa menilai atau membandingkan pencapaian kita dengan harapan awal atau dengan standar tertentu. Misalnya ketika sudah selesai UAS ujian akhir begitu ya, kita mendapat nilai misalkan B gitu ya, atau misalnya dapat nilai 85 gitu ya, kok mungkin kita akan merasa gitu, kok bisa ya, kenapa saya hanya dapat nilai segini gitu ya. Nah, lalu membandingkan gitu, kemarin di awal harapan saya seperti apa? Apakah 85 ini sudah mencapai harapan saya saat awal? Misal ternyata di awal harapannya adalah dapat nilai 100 gitu. Nah, tapi di akhir ternyata dapat nilai 85. Nah, ini ada selisih 15 poin gitu. Kenapa ya? Apa yang menyebabkan eh, saya tidak mencapai harapan saya secara optimal tadi, dapat nilai 100 gitu ya. Nah, itu bisa kita analisis apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kemudian kita buat notes gitu. Atau misalkan dengan standar tertentu gitu ya. Misalkan ini saya mengikuti mata kuliah atau course tertentu itu bersama dengan sahabat saya gitu, dengan rekan saya gitu. Yang biasanya dia kalau di kelas itu dapat nilai yang tinggi, IPK-nya 4,0 misalnya. Wah, gitu. Nah, itu kan jadi memotivasi juga gitu ya. Wih, dia ikut juga di course ini gitu. Saya harus bisa seperti dia gitu ya. Gitu. Nah, terus ternyata di akhir itu eh, nilai saya selisih sedikit gitu, kurang dari sahabat saya gitu misalkan. Nah, apa ya yang bisa membuat dia nilainya bisa tetap tinggi gitu. Nah, dengan membandingkan seperti itu sebenarnya awal dari kita untuk menganalisis apa sih yang menjadi kunci sukses untuk mencapai targetnya gitu. Misalnya tadi sahabatnya begitu ya, apa yang bisa menjadi kunci sukses sahabatnya. Nah, nilai pos atau poin positif itulah yang kemudian mungkin bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan itu kita ambil gitu ya, untuk supaya ke depan itu kita bisa berkembang lagi, bisa menjadi lebih optimal lagi gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah kita perlu untuk selalu menanyakan pada diri kita, apa sih yang masih bisa kita kembangkan gitu ya. Eh, Meskipun kemarin mungkin sudah dapat nilai 100 gitu ya, tetapi eh, selalu tanyakan apa yang masih bisa dikembangkan lagi. Misalnya, oke, menurut course ini sudah dapat 100 gitu ya. Kenapa nggak kita coba course yang lain gitu ya. Nah, supaya apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui itu kan bisa menjadi lebih lebih banyak lagi gitu ya, lebih lebih mendalam lagi misalnya mungkin gitu ya. Jadi selalu tanyakan apa yang masih bisa kita kembangkan gitu. Apalagi kalau misalkan kita baru mencapai di angka 85 tadi, belum 100. Nah, gimana caranya supaya mencapai 100? Ada selisih 15 poin ini. Apa sih yang bisa kita kembangkan dari strategi kita kemarin sehingga yang kemarin itu yang sekarang dapat 85, besoknya bisa dapat 90, 95 atau bahkan 100 gitu. Nah, itu mungkin sharing dari saya Bapak Ibu. Terima kasih dan welcome to us and good luck for your study. Saya akan stop share screen dan kemudian akan saya kembalikan ke Oke, terima kasih Bu Pak Nurita. Samuel untuk sharingnya hari ini. Sangat menarik ya Bapak Ibu. Sebenarnya saya sendiri juga mengalami hal yang sama. Terkadang udah buat timeline, sudah buat schedule, tapi tetap aja kebiasaan menunda selalu selalu ada ya. Jadi kayak tetap di diri kita sendiri bagaimana kita untuk memanage waktu kita supaya tujuan-tujuan yang dari awal itu tercapai gitu ya Pak ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa. Sepertinya tadi ada pertanyaan dari form ya. Saya coba tampilkan ya, Pak Sam. Jadi nanti bisa dijawab juga. Silahkan, Pak, saya cek dulu. Oke. Ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatur waktu kuliah
Baik. Pertanyaannya adalah Pak, bagaimana cara mengatur waktu kuliah jika di sisi lain kita harus bekerja untuk membiayai kuliah itu sendiri? Nah, ini nih pertanyaannya. Silahkan Pak Samuel dijawab. Oke, baik. Nah, situasi yang sama sebenarnya pernah saya alami begitu ya ketika saya studi lanjut gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah kita mengelola timeline kita, agenda kita. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan nih ya, waktu kerjanya itu biasanya kan kalau kantor-kantor itu dari misalnya jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya, atau dari jam 8 sampai jam 5 begitu. Nah, jadi oke, jadi dari jam 7 sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5 tadi kita gunakan waktu kita fokus untuk kerja gitu ya. Nah, kemudian setelah dari jam 4 jam 5 itu kita upayakan untuk jangan sampai ada kerjaan lagi sehingga kita bisa fokus dengan pembelajaran kita, dengan kuliah kita. Itu mungkin kalau misalnya waktu kuliahnya itu setengah hari gitu ya, mungkin biasanya jam 9 itu sudah selesai. Nah, selesai kuliah jam 9, nanti itu kan sudah jam tidur orang gitu ya. Jadi ya kita tinggal istirahat. Bisa seperti itu. Atau kalau misalnya kita lebih rumit lagi, kompleks lagi situasinya. Misalnya kita bekerja, kita sudah berkeluarga, tapi juga masih kuliah gitu. Nah, mungkin waktu keluarga bisa di hari Sabtunya atau di hari Minggunya gitu. Dimana kalau hari Sabtu Minggu kan bukan waktu kerja atau bukan waktu kuliah gitu. Nah, itu kemarin kebetulan ada juga rekan saya ketika studi lanjut itu juga seperti itu gitu. Dia juga seorang ibu gitu ya. Anak-anaknya juga masih kangen gitu sama sama ibunya gitu. Tapi beliau sendiri juga masih harus kuliah gitu. Tapi beliau membagi waktu ini gitu. Oke, nanti lanjut lagi nih Pak. Jadi kan dengan timeline yang sudah ada, terus habis itu harus bekerja, harus kuliah, belum lagi keluarga. Mungkin akan ada fase stres ya Pak ya. Stres dan tekanan yang timbul. Nah mungkin ada beberapa kalau saya sendiri sih mengalami hal yang sama juga, ada kuliah, ada kerja gitu. Eh, itu membuat saya mungkin ada masa-masa saya stres nih. Nah mungkin boleh nih Pak, saya dapat tips and triknya nih dari Bapak bagaimana saya bisa mengelola atau teman-teman yang mungkin mengalami juga, bagaimana sih strategi yang efektif supaya ketika saya ada di fase itu saya bisa bangkit lagi, kembali lagi dengan timeline yang sudah ada gitu sih Pak. Oke, baik. Nah, sebenarnya ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan gitu ya. Ketika kita sudah maaf, saya juga stres ini. Enggak bercanda. Jadi ketika kita misalnya sudah mulai stres gitu ya, sudah mulai penat dengan kerjaan, dengan aktivitas kita, rutinitas gitu. Nah, ada satu trik yang pertama adalah tarik nafas dulu secara dalam-dalam gitu ya. Jadi tarik nafas, kemudian relax, lepaskan, gitu. Jangan lupa dilepas, gitu kan, supaya kita lebih relax, gitu. Ambil waktu mungkin sekitar beberapa menit, gitu, untuk menenangkan diri, dan kemudian kita mulai coba. Kalau saya biasa saya lakukan adalah membuat catatan, gitu ya. Oke, saya stresnya ini kenapa, gitu. Kemudian saya notes, gitu ya. Oh, misalkan karena pekerjaan. Oh, oke, karena pekerjaan yang mana, gitu, tugas yang mana, gitu. Nah, terus misalkan karena pekerjaan tapi deadline-nya mepet semua, gitu ya. Nah, karena itu sering terjadi juga. Jadi kalau seperti itu, oke, kita kembali lagi ke manajemen tugas lagi, gitu. Jadi untuk mana yang bisa kita kerjakan lebih cepat, lebih dulu, gitu, itu segera kita kerjakan, gitu. Kita buat skala prioritas dulu. Nah, lalu kita kerjakan satu persatu. Nah, ketika kita mengerjakan itu kita fokus dulu pada tugas tersebut yang sudah kita prioritaskan tadi. Nah, satu selesai, kemudian lanjut tugas berikutnya. Tugas berikutnya selesai, lanjut lagi seperti itu. Nah, dengan begitu kita ngerjakannya lebih rileks, lebih tenang, gitu ya. Nah, lama-lama juga selesai. Gitu. Bahkan ketika sudah selesai mungkin lupa gitu. Bahwa tadi pas di awal saya sempat stres, sempat panik, gitu. Kok nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kembali lagi ya Pak ke skala prioritas. Jadi sebenarnya kita juga bisa melihat skala prioritasnya, mana yang bisa dikerjakan dulu. Jadi kalau misalnya dalam satu waktu yang sama kita kerjakan semua ya capek juga ya Pak ya. Gitu. Apalagi dengan mungkin ini skema pembelajarannya kan online. Jadi tidak ada yang memaksakan harus selesai, tetapi dalam rentang waktu harus selesai. Nah,
terbayang di saya kalau misalnya saya mengerjakannya tuh mepet Pak gitu. Bisa jadi nanti yang seperti Ibu Reni udah mention ada satu nilai yang kurang, saya ujung-ujungnya tidak bisa klaim sertifikat gitu. Jadi ini juga menjadi beban tersendiri mungkin bagi rekan-rekan mahasiswa juga ya Pak. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau dari Bapak sendiri nih, hal apa sih yang memotivasi Bapak ketika belajar secara mandiri? Jadi sebenarnya kan perlu lagi tuh motivasi di dalam diri kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau misalnya dari Bapak boleh di-sharing-kan Pak. Ya, jadi apa yang motivasi saya untuk belajar secara mandiri gitu ya. Yang pertama memang saya tuh orangnya tuh ingin tahunya besar gitu. Jadi Iya, eh, apa ketika ada hal yang saya nggak ketahui itu langsung kayak semacam jiwa apa ya anak muda kalau katakan mungkin jiwa keponya gitu. gimana? Jiwa keponya itu keluar gitu ya. Apa sih ini gitu. Nah, kebetulan dengan adanya AS ini saya senang banget Bu. Jadi karena online, waktunya fleksibel gitu ya. Nah, saya bisa ambil beberapa course gitu, dan saya pun juga bisa mengikuti course-nya di luar jam kerja misalnya, supaya tidak terdistrak saat saya bekerja gitu ya. Dan selesai kerja, saya ikuti course-nya gitu, jadi rasa ingin tahu saya itu terjawab gitu. Terus saya seneng gitu karena oh akhirnya tahu tentang course-nya gitu, tentang materinya misalkan gimana sih caranya manage orang gitu ya di satu organisasi gitu supaya mereka tetap happy gitu. Atau gimana sih sekarang kan lagi tren AI begitu ya. Betul Pak. Gimana caranya menggunakan AI dengan bijak, dengan tepat gitu, apalagi diaplikasikan ke perkuliahan gitu, ke pembelajaran gitu karena saya seorang dosen juga. Jadi bagaimana caranya uh, kebetulan mahasiswa saya itu Gen Z gitu, generasi Z. Mereka senang dengan IT gitu. Nah, karena saya juga saya generasi Y terakhir gitu ya. Jadi masih awal-awalnya komputer gitu, IT gitu ya. Nah, saya otomatis harus belajar gitu. Mau nggak mau saya harus adaptasi gitu menggunakan AI gimana. Nah, karena adanya situasi seperti ini saya jadi termotivasi untuk belajar menggunakan AI. Nah, maka di sini di ICE itu saya sebenarnya juga sedang ikut course juga tentang AI. Itu gimana mengaplikasikan AI di dalam setting pembelajaran gitu. Jadi awalnya memang uh, upayakan untuk punya tadi apa sih yang bisa kita kembangkan. Kemudian yang kedua apa yang belum kita tahu dan kita bisa pelajari untuk supaya kita bisa tahu. Gitu. Iya. Betul sekali sih Pak sebenarnya ya. Penasaran, rasa penasaran itu membuat kita untuk semakin belajar dan lihat, oh ternyata di AS ini banyak nih course-course yang menyediakan yang boleh kita pelajari di luar jam kerja, di luar jam kuliah juga gitu. Nah, saya sendiri juga sebenarnya mengikuti beberapa course di AS ini sih Pak sebagai mahasiswa. Dan memang dengan rasa penasaran yang ada dan saya kebetulan generasi Z nih Pak, Gen Z nih. Nah, ketika dosen nanya nih, ketika saya sedang kuliah juga sekarang, ketika dosen nanya bisa jadi karena online saya langsung cari di ChatGPT. Tetapi sebenarnya dari ChatGPT itu juga mengasah kreativitas kita gitu. Jadi tetapi dosen tuh bisa tahu nih Pak. Misalnya dosennya udah mulai berumur tapi beliau bisa tahu nih, oh ini jawabannya ChatGPT banget nih kayak gitu. Jadi benar-benar diasah lagi untuk kreativitas dalam membahasakan ChatGPT itu. Gitu sih Pak. Oke. Karena ada juga komentar dari mahasiswa kita di sini yang bilang, betul Pak, dengan penasaran bisa jadi penyemangat belajar. Ya, gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya sudah tidak ada, boleh dari diskusi panjang kita Pak, boleh ada closing statement. Kalau di debat-debat capres itu kan ada closing statement tuh Pak. Nah, boleh Pak memberikan closing statement di pertemuan kita hari ini untuk para mahasiswa-mahasiswa yang sudah hadir. Ya, eh, mungkin closing statement saya, kesuksesan itu dimulai dari diri sendiri. Kita yang menentukan apakah kita mau sukses atau tidak itu benar-benar keputusan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau memang kita memutuskan untuk ingin sukses, maka kita perlu mempersiapkan jalannya, kita perlu memiliki self-management atau self-regulation learning yang baik ketika kita belajar. Iya, terima kasih untuk closing statement-nya, Pak Samuel. Dan juga dengan motivasi yang ada, mungkin juga membutuhkan support ya, Bapak. Jadi bukan cuma support tentang
teknis aja, tetapi dari diri kita juga butuh gitu. Tetapi ketika kita punya semangat yang luar biasa, ketika tidak ada support juga agak jomplang gitu. Nah, mungkin dari Ibu Reni, silahkan mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai hal-hal teknis nih, supaya mahasiswa-mahasiswa kita tetap semangat dalam belajar online. Silahkan, Baik, terima kasih Ibu Bu Reni. Rumita. Saya sudah mengecek banyak sekali pertanyaan terkait dengan teknis. Jadi bagi rekan mahasiswa sekalian yang belum muncul course-nya di ici.ac.id, itu kemungkinan teman-teman mendaftar di awal Februari, sehingga itu terhitung sebagai gelombang kedua untuk semester genap ini. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan pengumuman penerimaan itu di awal Maret, jadi sekitar tanggal 4. Nah, jadi untuk informasi lebih jelas akan muncul di email masing-masing atau silakan dicek di websitenya ici.ac.id di bagian berita atau info pengumumannya. Nah, setelah teman-teman mendapatkan informasi penerimaan, biasanya dari tim AI sendiri sudah langsung mendaftarkan atau mengenrolkan teman-teman ke dalam course pilihannya. Jadi ketika course itu muncul di dashboardnya, teman-teman bisa langsung mengikuti perkuliahan. Tapi jangan lupa untuk join di grup Telegram, mengisi data jika masih mahasiswa, kemudian mengikuti peraturan yang ada dan silahkan mulai perkuliahan. Nah, bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah internasional, jadi di sini kami mengundang teman-teman yang mengambil mata kuliah internasional dan nasional. Jadi UPH juga punya 5 courses internasional yang kita masukkan di Shuitang dari China. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya. Jadi kelima mata kuliah itu ada antara lain adalah Travel Industry Business, how to prepare and submit quotation, kemudian Family Business Management, kemudian Basic Ceramic, kemudian ada Practical Introduction to Business Model Canvas, dan Indonesian Bread and Patisseries ini adalah kelima courses yang tidak memiliki grup Telegram dan data mahasiswa karena ini bersifat internasional. Jadi memang teman-teman bisa berdiskusi dalam forum atau mungkin langsung mengerjakan materi saja seperti itu. Jadi tidak seperti mata kuliah nasional lainnya ya. Saja dari saya. Oh ya, ada lagi satu pertanyaan nih Bu Remita. Saya cek kalau misalnya apakah bisa menyelesaikan seluruh course di awal sampai akhir dalam kurun waktu yang singkat. Sebenarnya materi-materi dalam perkuliahan online ini sudah kami rancang dalam bentuk modular yang dapat diselesaikan selama 8 minggu jika teman-teman bisa mengatur waktu dengan baik. Seperti yang sudah diinfokan oleh Kak Samuel, jadi teman-teman buat jadwal yang baik dan jangan menunda-nunda. Jadi setiap minggu boleh dilakukan, diikuti perkuliahannya sampai 8 minggu. Tapi kami memperpanjang lebih dari 8 minggu. Jadi mulai dari tanggal 22 Februari ini teman-teman sudah bisa mengikuti perkuliahan hingga di bulan Juni akhir. Seperti itu. Jadi itu lebih dari 8 minggu ya teman-teman, sebenarnya harus bisa mengatur jadwalnya. Nanti kalau misalnya sudah selesai dari course sendiri di akhir Juni, mohon maaf kami tidak akan membuka kesempatan lagi. Jadi course-nya kalau teman-teman belum selesai terhitung sebagai fail. Jadi nilai yang masuk itu fail dari laporan kami. Jadi kalau teman-teman merasa bisa mengikuti dengan baik, silahkan lakukan. Jadi kalau misalnya masih fail, mungkin bisa diikuti di semester berikutnya. Jika mata kuliah yang dipilih masih dibuka di semester berikutnya. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Reni untuk hal-hal teknis yang sudah disampaikan. Sebagai ucapan terima kasih kami kepada Pak Samuel, mungkin boleh teman-teman semua reaction, kasih applause, kasih love juga boleh. Oke, nanti kami akan kirimkan sertifikatnya ke kantor Bapak juga ya. Silakan Bapak Ibu. Nah, untuk mengabadikan momen ini mungkin kita boleh foto bersama dulu ya, bersama dengan narasumber kita hari ini yang sudah luar biasa. Boleh Bapak Ibu yang peserta boleh open cam. Mohon bantuannya untuk open cam sehingga kita boleh abadikan momen ini. Untuk operator boleh di
screenshot dulu mungkin. Silahkan kasih aba-aba siapa dulu nih? Saya saja ya. Oke. Saya di sini, wah, di sini ada 100 halaman. Oh, salah ya, Bapak Ibu ya. Ada 9 halaman, Bapak Ibu. Jadi saya akan tolong bantuannya teman-teman untuk screenshot ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, di halaman kedua lagi masih ada nih, masih banyak. Halaman kedua, pertahankan senyumnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3, 4. Oke, sampai 5. Wah, agak panjang ini Bapak Ibu. 6, 7, 8, 9. Oke, kita kembali. Terima kasih Bapak Ibu, kami akan mengirimkan daftar hadir. Terima kasih untuk pembicara kita Pak Samuel sudah menyempatkan waktu untuk memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga webinar kali ini boleh memotivasi kita lagi untuk boleh belajar lebih banyak, mengasah rasa ingin tahu kita juga. Dan selamat belajar Bapak Ibu, kami akan kirimkan daftar hadir dan evaluasi. Kalimat terakhir dari saya Bapak Ibu sebagai host, Ayu Ting Ting is eating, thank you for everything. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi daftar hadir, boleh silakan meninggalkan ruangan meeting, Terima virtual kasih Bu meeting Romita, maksudnya terima Bapak kasih Ibu. Pak Samuel, Terima Bu kasih Jessica. Pak Terima Samuel, kasih terima Bu kasih. Selamat belajar teman-teman. Recording stopped.